Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu di mana saya mengerjakan handphone Infinix Hot 11 NFC. Ini adalah paket kiriman dari salah satu sahabat subscriber, beliau asal Makassar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya. Jadi kita akan coba untuk meneruskan di episode selanjutnya, yaitu di bagian part kedua untuk perbaikan handphone Infinix Hot 11 NFC ini. Jadi untuk handphone ini itu sebelumnya sudah dibongkar sama beliau ya teman-teman. Jadi sudah dibongkar total sama beliau, LCD-nya pun sudah tidak ada karena sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yang awalnya kondisinya itu bengkok atau patah, namun handphone masih menyala meskipun LCD-nya sudah rusak teman-teman. Oke, ini adalah spare partnya satu persatu saya coba untuk koreksi. Ada bagian kabel antena yang putus ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba untuk berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki, yaitu kabel antena atau switch antena yang terputus. Untuk di bagian lensa kamera depan itu pecah ya teman-teman, otomatis besar kemungkinan hasil kamera atau kamera depannya pun mungkin tidak bisa berfungsi dengan normal. Jadi untuk spare partnya satu persatu saya koreksi. Itu ada bagian yang rusak seperti ini, yaitu bagian backdoor itu sedikit melengkung dan framenya itu patah, sama ada fleksibel on off yang putus teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki kabel switch antena yang terputus. Otomatis sinyalnya tidak bakal keluar atau tidak keluar sinyal apabila kabel antena ini putus seperti ini teman-teman. Jadi untuk switch kabel antena itu terputus. Dan di bagian soket konektor bagian ini adalah bagian soket konektor yang ada di bagian PCB. Itu adalah jalur mainboard yang terhubung oleh jalur charger, mikrofon atau perekam suara, dan juga buzzer atau suara speaker MP3 atau suara dari musik atau nada dering ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Untuk di episode sebelumnya kalian bisa simak secara langsung untuk perbaikan, yaitu penggantian soket konektor mainboard yang ada di bagian PCB mesin. Jadi untuk episode yang sebelumnya itu saya sudah memperbaiki di bagian soket konektor yang ada di bagian PCB dan juga soket konektor yang ada di bagian fleksibelnya. Setelah saya tes, saya koneksikan menggunakan charger, itu bisa terhubung dengan normal. Namun ada kendala kerusakan lain sebelum saya melanjutkan untuk perakitan. Jadi ada bagian ini adalah papan charger, itu terdapat konektor pin buat penguat sinyal ya teman-teman. Jadi itu patah atau mungkin jatuh, jadi terlepas dari PCB. Kita akan coba untuk memasangnya kembali teman-teman. Kita kasih flux sedikit dan kita kasih tenol pasta, yaitu untuk menghubungkan yaitu soket pin pada antena atau penguat antena atau penguat sinyal. Oke, sudah kita pasang untuk di bagian penguat sinyal yang ada di bagian papan chargernya. Sekarang kita coba untuk cek di bagian kabel switch antena yang terputus. Oke, seperti ini kondisinya teman-teman. Saya coba untuk berdekat, itu kondisinya seperti ini. Jadi harusnya keduanya itu ada switch antena seperti yang berlubang ya teman-teman. Jadi kita coba untuk memperbaikinya. Kita pasang dulu di bagian switch antena di bagian PCB bawah, yaitu papan charger, dan di bagian atas yang terputus teman-teman.
Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Simak secara detail dan pelan-pelan saja untuk menontonnya. Usahakan jangan dipercepat atau jangan di skip agar kalian bisa mengetahui cara perbaikannya. Oke, kita mulai memperbaikinya. Kita kasih tenol di bagian ujung, yaitu kawatnya. Ujung kawat itu adalah jalur positif pada antena. Sedangkan di bagian bawahnya yang dekat kabel warna hitam itu ada serabut kecil, itu adalah ground. Jadi kalau saran saya, saat kita kasih tenol jangan sampai kena atau mengenai di bagian ground ya teman-teman. Jadi apabila jalur positif itu kena ground atau saling terhubung ground, nanti sinyalnya akan terganggu. Bisa juga sinyal lemah ataupun sinyal tidak muncul. Jadi kita sambungkan menggunakan kawat jumper sesuai jalurnya. Yang saya sambung itu adalah titik jalur antena, yaitu jalur positifnya. Setelah kita sambungkan dengan kawat secukupnya saja agar tidak mudah putus, kita kasih pengaman, yaitu lem PCB. Atau juga kita bisa menggunakan teknik alternatif, yaitu menyambung soket konektor mengganti dari soket konektor kabel dari kanibalan teman-teman. Ataupun apabila kita pengen cepat ada stok, kita bisa membeli kabel antenanya. Apabila stok tidak ada dan juga kita sudah cari tidak ada yang jual untuk diameter dan panjangnya, kita bisa memperbaikinya seperti tadi teman-teman. Oke, setelah kita selesai memperbaiki di bagian kabel antena, selanjutnya kita coba untuk merakitnya dan juga untuk pengetesan kekuatan sinyalnya teman-teman. Oke, kita pasang kembali di bagian fleksibel sidik jari dan penutup mesin. Kita kasih pengaman di bagian itu dan kita pasang untuk di bagian bawah ada speaker buzzer, dan sengaja saya kasih segel ya teman-teman. Oke, kita pasang dan kita rakit dan kita cek ulang. Dan ini adalah hasilnya setelah kita rakit. Jadi untuk di tutorial selanjutnya mungkin ada bagian part ketiga. Saya kasih tutorial bagaimana cara memperbaiki, yaitu pemasangan frame dan juga penggantian LCD agar hasilnya bisa rapi dan presisi. Dan juga ada tutorial selanjutnya yaitu perbaikan fleksibel tombol on off dan volume itu robek. Dan juga ada bagian speaker atas itu penutup saringannya juga hilang teman-teman. Jadi mungkin dinantikan saja untuk tutorial selanjutnya perbaikan handphone ini, karena handphone ini awalnya sudah rusak parah ya teman-teman, terbelah jadi dua dan spare partnya pun sudah kocar-kacir. Ada bagian part-part yang mungkin ada kerusakan ringan sudah kita perbaiki satu persatu, tinggal kita pengetesan ulang. Oke, kita tes untuk di bagian fungsi dari LCD-nya. Karena LCD ini dibeli beliau langsung dari online, beliau membelinya sendiri dan dikirim ke counter saya atau dikirim ke toko saya, itu disuruh untuk pemasangan LCD dan penggantian frame. Kita tes untuk fungsi sinyal, sudah keluar kedua SIM dan kuota datanya bisa aktif untuk 4G. Dan kita koneksikan menggunakan charger, bisa terhubung atau tidak, dan sudah terhubung. Ada notifikasi tanda petir 2 itu menandakan fast charging ya teman-teman, dan dinantikan saja tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.